الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا ووفقنا إلى صراط المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد كل حرف كتب يعتب أبدا آبد وعدل داهرين رضي الله عني وعنكم قال رضي الله عنهم ونفعنا به وبعلم بالدار أمين يا رب العالمين. Alhamdulillah wa syukurillah, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga salawat tercurah kepada junjungan kita Sayyidina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau ila yaumil qiyamah. Kita lanjutkan pembacaan kitab kita. Dan seyogyanya bahwa jangan engkau suka pada tiap-tiap waktumu itu melainkan dengan bertambah ilmumu dan amalmu. Sebelumnya ini kita membahas masalah adab kita dalam ibadah sesudah terbit matahari sampai tenggelam matahari. Ya, mulai kita sembahyang subuh berjamaah, lalu kita berwirid bacaan sampai isyraq, karena fadilatnya orang yang sholat berjamaah dan sembahyang isyraq tanpa berkata dunia itu sama dengan pahala haji dan umroh yang sempurna, yang sempurna, yang sempurna. Lalu sesudah itu kita masyghul berbimbang apa aktivitas profesi kita. Kalau kita penuntut ilmu, maka usahakan kita menuntut ilmu. Karena thalabul ilmi ini menuntut ilmu lebih baik, lebih afdal daripada puasa, lebih afdal daripada jihad, lebih afdal daripada berhaji. Nah, jadi orang menuntut ilmu itu berhaji setiap hari kalau setiap hari dia menuntut ilmu. Nah, sesudah itu lalu kita menunggu-nunggu sholat zuhur. Sebelum sholat zuhur itu disunatkan kita tidur qailullah, yaitu tidur sebelum sholat zuhur, ya sekitar jam 11 dah bangun sebelum isya. Sebelum zuhur. Jadi bangun sebelum zuhur, jangan sesudah isya saja bangun. Itu tidurnya qailullah anggarannya. Nah, goreng itu untuk membantu orang untuk tahajud tengah malam. Sesudah itu kita berwirid menunggu sembahyang zuhur berjamaah. Sesudah itu apa bimbang kesibukan kita lebih utama menuntut ilmu lagi. Sesudah itu menunggu asar. Nah, lalu kita sembahyang asar, sunnatnya 4 rakaat. Karena kata Rasulullah SAW, siapa yang sembahyang asar sebelum asar itu 4 rakaat, maka Allah haramkan badannya dari api neraka. Dan Rasulullah mendoakan, rahimallahu abdan sholat arban qabla asri. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kepada hamba yang sembahyang 4 rakaat sebelum asar. Lalu kita sibuk berbimbang dengan macam-macam aktivitas, diantaranya yaitu dengan menuntut ilmu. Dan kata beliau tadi, janganlah kita membuang-buang waktu. Artinya isilah waktu kita dengan beramal dan mencari ilmu. Dan jangan engkau suka pada tiap-tiap waktu itu dengan bertambah duniamu dan kekayaanmu, serta kurang ilmumu dan amalmu. Ilmu kada bertambah, harta bertambah, jangan bangga. Jangan bangga. Sukses daripada dunia, tapi kada sukses masalah akhirat, jangan bangga. Rajin menuntut ilmu, pas ada kesibukan dunia meninggalkan menuntut ilmu. Bahaya ini.
bahaya. Itu artinya Allah memberikan kita dunia, dilepaskannya kita akhirat, rugi. Rajin menuntut ilmu sekalinya membuka warung. Nah, kada tulak lagi ke pengajian. Kenapa? Kada ada yang jaga warung guru jar. Maka apa faedah hidupmu di dalam dunia pada bertambah hartamu, padahal umurmu tiap-tiap ketika itu berkurang. Yalah. Waman nu'ammiru nunaqisu fil khalqi afala. Ya. Makin panjang umur, makin berkurang apa yang Allah berikan lawan kita. Mata sudah kabur. Yalah. Gigi sudah gugur. Uban bahambur. Jalan terundur. Kulit kendur. Makanan bubur, parak masuk kubur. Nah itu apalah ya kilon coba kada bakal kada pikirkan kan. Bertambah harta tapi umur berkurang. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Pasti mati. Makanya dia bertakon ya lo. Kalau misalnya kita junub guru jar, malaikat maut maulah datang ke kita jar. Kan orang junub kan kada mau datang. Malaikat kada mau datang di rumah, kalau di si rumah itu ada orang junub, termasuk malaikat maut lah. Malaikat maut kada peduli kami junub lah kada kak. Ya, tetapi dicabutnya juga. Yang kada masuk itu malaikat rahmat. Malaikat maut kada pedulinya. Jadi berkurang umur tapi bertambah harta, kada bertambah ilmu dan amal rugi. Hingga meninggalkan akan dikau oleh anak-anakmu dan istrimu. Berkurang karena kekayaan dunia itu tatkala engkau mati tidak engkau bawa ke dalam kubur. Ada orang berbawa. Kan sifatnya dunia dua, kalau ada kalanya kita yang tinggalkan mati, atau ada kalanya dia meninggalkan kita. Kecurian, kemalingan, kebakaran itu dunia meninggalkan kita. Kita meninggal kada dibawa, kada dibawa. Jangankan membawa, kalau misalnya kalau aku matilah iPhone ku bawa dalam kubur, nyaman aku kan bertelepon lawan ikam. Isikan paket tuh ada terbawa. Jangankan iPhone, tikar purun gin dibawa orang juga, tertinggal ya tikar di kuburan jar, ambil jar keluarganya. Kada terbawa, kada terbawa. Sugih apapun kada ada yang dibawanya. Bisi mobil, maka showroom mobil Alphard berataan yang membawa ke kuburan mobil apa? Ambulan itu kan yang tahun 70-an membawa. Iya. Macet di jalanan, yang disalahkan si mayat, ini banyak dosanya jar. Buktinya jar, macet jar, mogok motor. Namun mobilnya 70-an dia bakal mogok. Coba kan yang membawa Alphard aja lah. Kada ada Alphard tertinggal. Dan tidak bersama-sama akan dikau di dalam akhirat melainkan ilmumu juga, amalmu juga, amal kita juga yang ianya. Hingga meninggalkan akan dikau oleh anak-anakmu dan istrimu dan segala tolanmu. Kada yang data buat. Khatim Al-Asam, beliau punya guru bernama Ma'ruf Al-Qarqi. Ma'ruf Al-Qarqi ini bertakun kepada muridnya Khatim Al-Asam. Kam sanah asuhbatu minni, berapa tahun ikan berkawalan aku.
bekawal belajar lawan aku berapa tahun? Ujar Khatil Asam 33 tahun ulun belajar pian. Pada satu umat ini sohbah ini bukan datang duduk bulik, sohbah itu sarantang seruntong. Bersohbah ngarannya mengaji lawan guru, guring dengan guru, makan dengan guru, habis bahas perguruan. Berapa tahun? 33 tahun. Kam faedah akhadha minni. Lalu bertanya, berapa faedah ikam ambil selama 33 tahun? Ujar Khatil Asam, aku mengambil faedah selama 33 tahun belajar lampian ada 8 faedah. Apa ujar gurunya? Mar'akhari inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Habis umurku belajar ikam orang Banjar bangga. Habis umurku melajari ikam selama 30 tahun, 33 tahun, cuma 8 faedah aja kayak ikam dapat. Ujar Khatil Asam, itulah kebenarannya. Dan sampeyan menuntut ulun untuk berkata benar. Cuma yang 8 faedah inilah keselamatan dunia akhiratku dan aku tidak berhajat lagi ilmu yang lain. Ayo ujar Mar'akhari utarakan yang 8 tersebut. Di antara yang diutarakan Khatil Al-Asam, aku melihat manusia, makhluk ini semuanya masing-masing mencari kekasih, mencari patuhan, mencari kawalan. Mencari capek, mencari mulai awal dia bisa bergaul sampai anak mati banyak kawalannya. Di HP-nya ada grupnya, grup TK sudah ada. Grup PAUD sudah ada. Iyalah, grup Columbus ada. Bubar sudah. Iyalah. Banyak grup-grupnya tuh, grup majelis, alumni ini. Sini ada pulang grup korban bertambah pulang. Grup ya tabungan korban bertambah pulang. Nah, banyak grupnya. Kalau kita hitung orangnya, pesertanya mungkin ada ribuan sudah kita punya kawalan. Ya kan? Jadi mulai kita bisa bergaul sampai kita mati itu, nah mencari kawalan yang mana bujuk kawalannya, nah kita rangkul, kita macam-macam, kita patuhi. Pas ketika kita sakit atau garing, adakah 1/10 kawalan yang kita dapatkan tersebut yang menghilangi kita ke rumah sakit waktu garing? Adalah 1/10-nya. Paling-paling di WA kawalan si anu garing jat, jawabannya mudah cepat sembuh. Itu jadi WA menghilangi kada juga. Bujur. Yalah, menghilangi kan seberapa? Tahu tuh yang garing ini tekanan membawa oleh durian, pintar kan bungul kayak itu. Tidak mematikan kawalan berarti ini. Nah, itu waktu garing. Ketika kita mati pan, adakah 1/10 kawalan kita cari tersebut selama hidup kita yang ikut bela sungkawa ke rumah kita beelang? Adalah si anu meninggal aja. Paling-paling apa? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un khotimah. Itu jadi grup. Bujur kah? Yalah. Mendoakan kada apa? Poster itu benar orang itu aja mendoakan kada iya. Yang penting kirim dulu. Mendoakan kada, main berdoa itu ya apa di HP mendoakannya, bertahan kada juga di rumah. Kirim tak, ini ada radio sudah, kada digubis lagi. Ketika kita diantar ke kubur, berapa orang yang mengantar ke kubur? Adakah 1/10 kawalan kita yang umpat ke kubur? Hendaklah yang umpat ke kubur. Adalah yang hendak umpat ke kubur. Yang hendak dikubur bang, umpat ya. Seberapa orang yang umpat? Ketika kita dimasukkan ke liang lahat, pertanyaan, adakah salah seorang yang hendak umpat dalam kubur? Yang kita cari kawalan, jangan ke orang lain, bini kita gin kada hendak umpat dalam kubur. Waktu pacaran maka dibawa
pohon lombok, sehidup semati jar. Maka bertanda tangan pulang. Pas meninggal lakinya, apa ujar bininya? Aku relakan kepergian sayang. Moha. Apalagi yang lakian mati hari di bininya, Yusuf, saya terima nikahnya. Nah, kawin pulang yang laki. Ya Ustaz ada satu ditakut di bininya, oh bang Jat, kalau aku mati pian bebini lagi Jat. Jangan kan kamu mati, kan hidup tidak akan bebini, apalagi mati aja. Ya loh, jangan kan kamu mati, kamu masih hidup tidak akan bebini. Kada ada satu pun yang hendak dalam kubur, kada ada. Menangis bini, pas habis isyanya, kawin pulang. Ada dia empat dalam kubur, kita sorangan dalam kubur. Harta tertinggal, gasan anak, gasan bini. Memang beberapa hari merasa kehilangan. Nah, bini merasa kehilangan, laki anak merasa kehilangan kuitannya, bapaknya. Itu beberapa hari, sebulan, 2 bulan, 3 bulan sudah terbiasa. Kada bisa apa-apa, kada punya abah, kada punya laki, itu sudah terbiasa. Lalu apa? Dilupakannya kita dalam kubur. Dilupakan kita dalam kubur. Apa ada? Kalau kita mulai hidup kada bersedekah nih, meninggalkan harta lawan anak yang kalau tahu agama, kasihan pian. Kasihan. Maka tinggallah engkau seorang di dalam kuburmu, seorang dalam kubur. Makanya dalam kita tuh usahakan kita menyendiri, biasakan menyendiri di kamar menyendiri. Karena apa? Karena di kubur kena sorangan, jadi biasakan sorangan. Nah di kamar, jangan berdua, apalagi kalau bini di kamar, itu bisa batasnya pulang kita tahunnya kena. Ada harta dibagi, kan kita ini diwaris ya lah. Roh kita diwaris oleh malaikat maut, jasad kita diwaris oleh tanah dan cacing dan pembusuk berataan, harta kita diwaris oleh anak dan bini kita. Kalau kita kada badulu mentransfer ke akhirat, anak kita kada tahu masalah akhirat, sakit pian. Sakit, idza mata ibnu Adam ingkatu amalu. Apabila seseorang meninggal putus aman illa bisalasin kecuali 3. Harus ada investasi kita nih nah. Pertama amal jariah. Kalau anaknya pintar nih nah, harta ada abahnya meninggalkan. Nah, kirim gasan abah. Kalau sayang lawan kuitan. Jangan mesannya jadi baiki. Dipikirkan juga kayak Pak Abah punya, kita sudah tahu kuitan kita ini karena tapi ibadah di dunia. Bagaimana cara membantunya? Ma min maitin fil qabri illa kagharim gawas. Tidak ada orang yang sudah mati dalam kubur kecuali bagi orang mau tenggelam di dasar laut. Artinya tidak ada yang bisa menolong orang mati kecuali orang hidup, ya anak bininya tuh nah. Anak bininya pikir-pikirkan kuitan bagaimana supaya abahku mamaku ini lepas daripada siksa kubur, itu kita pikirkan. Oh tahlilkan 70.000 itu penebus daripada api neraka. Sudah disampaikan, kan laksanakan apa? Korbankan kuitan supaya jadi kendaraannya di akhirat. Kita sudah ditukarkan kendaraan mobil macam-macam, kita pula nukarkan kendaraan kuitan berupa apa? Berupa korban gasan kuitan. Dengarlah telinga tuh. Kita goreng kalau ada aja harta kirim gasan kuitan, kirimkan, kasihan kuitan. Apalagi kita kada pernah mencari kubur kuitan. Ingat, kalau kita kada pernah mencari kuitan kita, jangan harap anak kita mencari kubur kita. Ingat itu. Ingat itu. Kada akan bisa menjadi kita, apalagi cucu kita. Dan apa saja amalan-amalan kebaikan yang digawi kuitan kita, kita lanjutkan. Jangan kita putus amal jariah kuitan.
Kita misalnya mengirim duit, misalnya lawan seseorang, jangan kita putuskan, kita lanjutkan, kalau perlu kita tambahi. Kita misalnya mengirim kuitan 1 juta, kita ganti kuitan 10 juta sebulan. Amin tuh buat ini lambat. Jangan diputus amal jariah kuitan, jangan. Jangan kita. Lalu kita meninggal pulang, anak kita pulang, yang kita amanai ini. Kaimu mengirim ini, ikan lanjutkan, kita dapat juga pahala jariahnya karena kita melanjutkan, anak kita melanjutkan pulang kayak itu. Jangan diputus. Jangan diputus amal jariah kuitan itu. Apalagi kuitan sudah mewakafkan tanah gasan langgar. Tuntung langgarnya, dijualnya anaknya. Kenapa? Surat tanahnya ada. Dijualnya banyak ini. Kasihan memutuskan wakaf kuitannya. Nah, kalau mati manusia itu putus amalnya. Kecuali yang 3 amal jariah. Yang kedua apa? Ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga anak yang soleh yang mendoakan bagi orang tuanya. Kalau ada 3 ini kasihan. Makanya Rasulullah membawa kata waladin solihin yadaulahu. Andai kata dibawa dengan kalimat domir waladihi solihin, maka kita mentahlilkan kada sampai. Karena kita bukan anaknya. Kita diundang 3 hari, menyuruh hari, menyalawe 40 hari, menyeratus, mahaul. Diundang orang untuk mentahlilkan kuitannya kada sampai. Kenapa? Rasulullah membawa waladihi solihin dengan domir. Tapi dengan nakirah waladin solihin umum berarti yang diundang misalnya orang lain tetangga pondokan diundang untuk bertahlil misalnya meninggal hari, maka yang mentahlilkan itu termasuk anaknya yang si mayat. Anaknya yang kada 4 bertahlil bukan anaknya itu. Kenapa bukan anaknya? Karena kada mendoakan kuitannya. Ya banyak tuh mengundang orang gak sama mentahlilkan kuitan, tapi anaknya merokok di luar. Nah, merokok, merotek, main HP. Banyak adakah? Banyaklah. Nah, itu suaranya tuh orangnya tuh. Di luar apa ada? Yang ianya seorang yang memimpin. Biasa anak yang kuitan. Kayak pada memimpin. Disuruh bertahlil. Ikam aja bertahlil aja. Kada bisa jar. Ikam anaknya nyokdon. Ayo jar. Berdiri. Ujar orang bertahlil karena berdiri kena dulu bertahlil kalau Allahu Akbar Allahu Akbar bertahlil kenapa ajan kena dulu belum lagi Allahu Akbar asyhadu an la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Kalau bisa memulai terpaksa ajan azmatnya ada la ilallahnya. Orang bertahlil kalau bisa ampihan jan. Ngali ya, meninggalkan anak dalam keadaan bungul masalah agama, kasihan. Kita ini kayak apakah? Kita kayak apa? Memandikan orang lain, mengkapankan orang lain, menyembayangkan orang lain. Yang para menyembayangkan, ulun para menyembayangkan orang, mampar sejadah. Mampar sejadah di atas di depanku jenazah abahnya. Ujarku beleng kalau saya diampar kada ada sujud ruku juga. Disangkanya ada sujud ruku juga. Ada yang aneh juga. Ya seberang juga. Ini fakta ini. Kada bergaya kada ada. Sembayangkan di mana kau lagi di rumah. Udah berdiri guru jar. Ajan kah guru jar. Kada ajan dulu lagi kada. Udah ajan ngarinya. Anaknya tuh. Kasihan kalau kasihan kita nih kayak apakah mati kena ada juga yang bacakan Yasin atau HP kayak baca Yasin kejadian tuh meninggal kuitannya putarkan Yasin di HP Yasin kalau benar pas ada menelpon orang kadadaan terpaksa yang mati mangkat Allah aku mati ya jarang kayak Pak fenomena berdatang kalau kejadian kita melihat tuh. Apalah tatafakkarun, apalah tubsirun. Itu berataan itu Allah mengatakan itu contoh berataan di alam semesta ini. Contoh.
Menjiari kada kuhitan kasihan. Jiara pang membersihkan mesannya aja. Apa gunanya? Kalau kada dibacakan macam-macamnya bersihkan. Biasanya para bulan puasa tuh banyak orang ziarah tuh. Ya lo, nah bawa cat, lalu bawa banyu, bawa nasi kuning. Ya tontong kena membersihkan kubur kuhitan kena hanya kena memakanan. Biar kuhitan kasihan aku kada dibawa aku makan. Ada harta kuhitan itu digunakan untuk kemaslahatan kuhitan dalam kubur nih. Apa-apakah? Minta petakulan guru-guru kayak Pak Guru Jar, abah udah meninggal, adakah amalan supaya terang kuburnya, supaya dilepaskan dari sisa kubur, supaya ini. Nah juga ini nah 70.000 zikir, tahlilkan gesan kuhitan. Nah itu kalau, nah ini untuk ini nah ada pondokan, ini ya lah, ada majlis taklim, niatkan gesan abah hikam, nah nyamannya tuh. Kalau masing-masingnya ya lo belum lagi mati kuhitan nah masih gitu nah. Sudah pikir yang sebelah kanan kalau gelang mama tuh gasan aku lah. Yang satunya aku yang sebelah kanannya belum mati kuhitannya sudah ada berbagi warisan. Banyak kayak bakal lahir gara-gara warisan. Maka ketika itu tidak dengan dikau melainkan ilmu amalmu juga. Kada ada yang bawa amal yang ianya juga kita bawa. Dan jika ada amalmu itu yang kebaikan, niscaya engkau dapat akan dia dengan kesenangan lagi nikmat di dalam kubur. Setiap Jumat itu kuhitan menghadang kita di kubur. Pagi tuh, kalau malamnya mendatangi ke kita. Tiap malam Jumat itu kuhitan mendatangi rumah masing-masing. Nah mengetuk pintu cuma kita karena mendengar, wahai anakku ingat-ingat aku dalam kubur. Wahai lakiku ingat-ingat aku dalam kubur, jangan bebini aja gawiannya. Ya naku kacak ikam kenapnya nih. Nah begetok pintu aku hitan dalam kubur di rumah 70 kali mendatangi rumah kita keluarganya nah supaya dihadiahkan supaya di macam-macamnya. Ingat-ingat malam Jumat hari Jumatnya nah menunggunya di atas kubur. Mulai bisukan nama hadang ada juga anakku yang melangnya aku. Kada ada sedih hatinya turun pulang ke bawah. Sedihnya hari rayanya orang mati. Sedihnya kada dielangi anaknya. Ulun jauh guru jar, ulun di Malaysia tinggal. Misalnya ada ngarannya ziarah sir belajar busuk kumpul tuh. Kita misalnya di Malaysia, kuitan misalnya di Samarinda di kubur. Nah duduk menghadap kiblat lihat. Lalu berwudu, lalu garis di hadapan. Nah, bayangkan ini kubur kuitan nah garisnya. Nah, tak garis. Lalu baca Yasin di situ. Yasin ngarannya. Yasin wal Qur'an hakim sudah. Sadaqallahul azim. Ini Yasin aja tahunya. Yasin sadaqallahul azim. Untung Yasin kadik kiau anu Yasin. Siapa lagi? Hendrian Nur. Siapa lagi? Hah? Upah ya. Sekeluargaan di kiau. Himong kuhitan diziarahi. Tapi ingat itu pembacaan juga ziarah. Pak Guru Jar, lu kan bisa baca Yasin Guru Jar. Yang kamu bisa apa? Lu bisanya petiktok Guru Jar. Nah petiktok di kuburan situ. So, bisa betiktok aja bisanya. Gak biar betiktok aja. Betiktok ini kubur situ. Kalau ada di belakang empat yang berjoget. Apa yang kebiasaan kita baca salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allah panjangin. Lalu berdoa ya lo sampaikan pahala salawat lo sampaikan kepada kuitan ulang. Dah sampai juga. Digenang-genang kuitan.
Ada duit dihadiahkan. Setiap Jumat nah hadiahkan. Nah, yang tadi tuh amalan-amalan ada juga kah, apalagi sembahyang hadiah, makanya kada tahu. Pesan kuitan sembahyang hadiah. Dan jika ada ilmu amalmu itu yang kejahatan, niscaya engkau dapat akan kesusahan lagi siksa yang amat sakit, seperti firman Allah Ta'ala, "Faman ya'mal miskala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal miskala dzarratin syarran yarah." Barang siapa yang mengerjakan amal kebajikan setimbang semut yang kecil, niscaya melihat akan dia dalam kuburnya. Dan di dalam akhirat dan kesenangan. Dan barang siapa mengerjakan amal kejahatan setimbang semut yang kecil, niscaya melihat akan dia di dalam yang demikian itu dan kesusahannya dan siksanya yang amat sakit. Ya, kisahnya zikir 70.000 ini Rasulullah mengatakan, yalah, siapa yang membaca 70.000 zikir maka itu merupakan tebusan dirinya dari api neraka. Dalam kitab Isyatul Ibad ada seorang itu mengamalkan 2 kali amalan 70.000 zikir ini. Satu untuk dirinya dan satu sebagai simpanannya, 70.000 zikir. Pada waktu itu pas ada di kampung dikenal orang itu kasyaf, artinya kadang-kadang melihat surga, kadang-kadang melihat neraka, seorang pemuda. Pada satu hari pas kebetulan keundangan sama-sama dengan pemuda ini. Tiba-tiba pemuda ini berteriak dengan luar biasa teriakannya. Ya umana, ibuku mau ditarik ke neraka, ibuku mau ditarik ke neraka. Maka ngeri bang teriaknya. Lalu dalam hati si ulama ini yang melakukan zikir 70.000 2 kali, yang satunya dalam hatinya tidak yang tahu kecuali Allah Ta'ala. Sekarang apa namanya mencoba bujukah pemuda kasyaf atau kada? Dan apa namanya mencoba bujukah hadis Nabi itu kada? Lalu dalam hatinya mengatakan, ya Allah, zikir yang 70.000 ini ulun hadiahkan kepada ibunya si pemuda ini untuk menebus dirinya dari api neraka. Belum selesai lagi ucapanku tersebut, pemuda itu mengatakan, alhamdulillah, ibuku sudah dilepaskan dari api neraka. Ini ada caranya tuh zikir 70.000. Kita sembah sendiri aja. Biasanya di rumah pian. Ya becicil aja, becicil. Iyalah berkredit. Ya kebiasaan berkredit bang. Motor kredit. Iyalah baju kredit. Sempakin kreditnya. Banyak ini sampai kutang-kutang berkredit juga. Iyalah nukar 2 bonus 3 kutangnya. Nah bicara Allah zikir fa'lam annahu la ilaha illallah. Berapa kita mampu? Misalnya 100 kena isuk pulang 100 sampai genap kena 70.000. Lalu sudah genap 70.000 bahasa Indonesia saja kalau kalian bisa bahasa Arabnya. Ya Allah, zikir yang 70.000 ini ulun tebus diri ulun dari api neraka. Kalau untuk diri kita. Kalau untuk orang lain, ya Allah, zikir 70 ini ulun tebus si anu bin si anu. Nah, ada. Kalau untuk berjamaah paling nyaman misalnya di sini misalnya 300 orangnya. Hadir 300. Nah, kita bagi aja 70.000 bagi 300 berapa? Hah? Masih banyak lah. Misalnya 1.000 orang hadir, 70.000 aja zikir. 70.000 aja. 70 kali aja zikir sama dengan 70.000, lalu kita hadiahkan sama siapakah? Nah, kalau bisanya berdua aja Bang Guru jar, nah ada yang tegurin tuh kena. Ya orang ada orang tuh minta zikirkan 70.000 guru jar. Kami 10 orang aja. Malam itu jadi selesai. Bah. Bapak jam gurunya la ilaha illallah pas buka hilangkan berata sudah. Usahakan tuh.
Yang terutama kuitan-kuitan kita yang sudah meninggal tuh zikirkan 70.000. Kalau ulun tuh mama ulun tuh biasanya waktu meninggal tuh ulun zikir 70 itu kirim ke Martapura, karena Martapura pun banyak murid pengajian tuh. Kadang-kadang 1.000 orang yang kasihkan, karena berapa kah duit? 3 juta kah mengirim ke sana, kesan kuitan, menebus diri kuitan kita. Kada seberapa 3 juta itu, ya loh. Daripada selamatnya kuitan dari siksa api neraka, untung ya lah. Duit maka banyak banget di bank, ya lah. Di bank banyak kalau duit orang, begitu seorang bang. Yang nyata kita dahulu berzikir tuh, itu dulu. Sudah diberi sanad ijazahnya, mengamalkan kada terserah lagi itu. Maka apabila kuning matahari, yakni hampir masuk matahari, maka hendaklah engkau kembali ke masjid dahulu daripada masuk matahari. Serta masyghul engkau dengan mengucap tasbih dan istighfar karena kelebihan atau fadilah. Waktu ini sama seperti kelebihan waktu yang kemudian daripada subuh hingga terbit matahari. Karena firman Allah Ta'ala, wasabbi bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Artinya ucapkan olehmu tasbih dan memuji Tuhan dahulu daripada terbit matahari, dahulu daripada masuk matahari. Dan baca olehmu dahulu daripada masuk matahari itu sesudah surah Syamsi wa duhaha dan walaili idza yaghshaha dan qul a'udzu birabbil falaq dan qul a'udzu nas. Dan hendaklah masuk matahari itu padahal engkau senantiasa dalam mengucapkan istighfar. Maka apabila engkau dengar akan bang maghrib, maka jawab oleh akan dia, kemudian baca olehmu, Allahumma inni as'aluka innal iqbalil lailik wa ikbarin naharik wa quduri salatik wa aswati du'atik Antutiya Muhammadin wasila wal fadila wa syarab wa darajar aliyah wa rafi'a wa ba'asa maqama Muhammadin ladzi wa'adatahu in ya arhamur rahimin. Setelah itu maka sunat engkau sembahyang 2 rakaat dahulu dari sembahyang fardu maghrib. Ini kitab ulama ini galak. Dan baca olehmu pada rakaat yang pertama, kemudian pada Al-Fatihah itu qul ya kafirun, dan kemudian pada Al-Fatihah itu rakaat kedua qul huwallahu ahad. Ini ayatnya. Kemudian maka engkau sembahyang fardu maghrib, kemudian daripada menjawab iqamah. Setelah itu maka sembahyang engkau 2 rakaat dahulu daripada berkata-kata. Dan 2 rakaat yang dinamai sunat muakkadah, muafiqah di antara ulama sufiyah dan fuqaha. Dan engkau baca pada rakaat yang pertama kemudian pada Al-Fatihah qul ya kafirun, dan rakaat kedua kemudian pada Al-Fatihah qul huwallahu ahad. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man shalla ba'da maghribi raka'atain qabla an yantiqa ma'al adin yaqra fi ula bi hamdulillah wa qul ya kafirun wa bi rakaat tsaniyah bilhamdulillah wa qul huwallahu ahad kharaja min dzunubika takhruju hayyatan min salahiha. Artinya barang siapa sembahyang 2 rakaat kemudian dari sembahyang maghrib, artinya contoh saya maghrib sholat sunat ba'da maghrib dahulu daripada bahwa ia bertutur, artinya jangan berpandir. Contoh assalamualaikum bawirid baca doa sudah itu langsung sembahyang sunat, jangan berpandir masalah dunia. 2 rakaat padahal membaca rakaat pertama Al-Fatihah, lalu yang qul ya kafirun, lalu membaca rakaat yang kedua alhamdulillah itu surah Al-Fatihah dan qul huwallahu ahad. Niscaya keluar dari segala dosanya itu seperti keluar ular itu dari kulitnya, kelumurannya itu. Nah itu dosa dihilangkan. Jadi tuntung assalamualaikum baca berbir macam-macam, jangan berpandir dahulu. Lalu sembahyang sunat ba'diyah maghrib. Ayatnya qul ya kafirun qul huwallahu ahad. Yang mana aja ayat langganan aja. Ya, itu pang dihafal ya. Yang kisahnya kai maksudnya 4 aja ayat bisa dihafalnya. Ayat pertama qul ya kafirun pasti kawalnya qul huwallahu ahad.
Kalau kada ayatnya kul al-falak, kawanannya pasti An-Nas. Cucu di belakang jadi makmum 2 orang. Pas sembahyang maghrib, Allahu Akbar, bertebak-tebakan cucu. Wahai kak, ini ayat pertama apa yuk? Ujar cucunya yang satu, pasti kul ya kafirun. Ayat pertama. Ayat kedua itu kul wahad. Yang satunya kada pasti al-falak dengan An-Nas. Mendengar kayaknya, paling kayaknya belum tentu cuy aja. Yalah belum tentu cuy. Langsungnya Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Bahkai hafal Yasin. Sekalinya Allahu Akbar. Nah, Yasinnya aja pang. Dan adalah yang meriwayatkan hadis ini Syekh Ahmad Al-Qushasi di dalam kitabnya yang bernama Bustanul Arifin daripada Ibnu Najjar dan daripada Sayyidina Anas radhiyallahu anhum. Dan kemudian daripada itu sembahyang 2 rakaat ratib wallahu alam bisawab. Lo minta maaf, minta ridho, minta halal, mudah dan manfaatnya. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا